Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini, jumpa kali ini, kami akan sharing tentang bisa ular atau racun ular. Pada dasarnya, semua jenis ular yang beracun atau berbisa itu mempunyai gigi taring, ya, mempunyai dua gigi taring di bagian mulut atas, di bagian bibir atas. Jadi ketika ular itu tertutup mulutnya atau menutup mulutnya, maka dengan rapi selaput yang ada di bagian pangkal dari taring tersebut akan menutup dengan rapi. Akan tetapi ketika ular ini membuka mulutnya dan menggigit, maka secara otomatis gigi taring itu akan membukanya. Kalian bisa melihatnya secara langsung, menyaksikan secara seksama agar kalian betul benar-benar paham mengenai bagaimana ular itu menyalurkan racun atau bisanya kepada targetnya. Jadi ketika kalian melihat ular yang mempunyai gigi taring, ya tentunya ketika ular ini ditangkap, ya, jangan sekali-kali gigi taring yang ada di bagian atas itu menyentuh kulit kalian. Jangan sampai gigi taring itu menyentuh kulit kalian, karena ketika gigi taring tersebut itu menyentuh kulit kalian, karena ular itu sedang meronta, membela diri, ya, secara otomatis maka racun ketika giginya itu atau gigi taringnya itu melekat di badan kalian, maka secara otomatis racunnya akan masuk di targetnya, ya. Cara kerjanya, ya, cara kerjanya ini hampir sama ketika seorang perawat, ya, memberikan suntikan pada pasiennya. Ketika injeksi, ya, alat injeksi itu ditekan, ya, seperti itu, ya. Ketika alat injeksi itu ditekan, maka seperti halnya cara kerja ular ini itu memasukkan racunnya atau bisanya di targetnya, ya, ditekan. Nah, kalau seorang perawat mesti menekan alat injeksinya itu, ya. Kalau ular ini dengan menggeliat, ya, biasanya kan langsung kenceng itu, ya, ularnya itu secara otomatis racun akan keluar, ya. Kemudian tambahan lagi, ya, pemirsa, tidak kalah pentingnya, ya, apakah ketika ular yang berbisa yang mempunyai taring seperti ini itu kalau taringnya patah bisa tumbuh lagi kah, ya? Nah, langsung saja saya jawab. Jadi ular yang mempunyai taring kemudian taringnya patah itu bisa tumbuh lagi. Kira-kira waktunya kurang lebihnya 2 minggu, ya. Jadi kalau kalian itu yang suka dengan reptil, akan tetapi dengan cara yang mungkin unik, ya. Karena ketika taring ini diambil, maka secara otomatis ular ini tidak bisa memasukkan racun atau bisanya kepada targetnya, ya. Nah, itu biasanya kalau dipotong, ya. Akan tetapi kalian harus waspada, hati-hati, karena taring ini itu bisa tumbuh berkembang dengan normal lagi, ya, seperti
sedia kala. Maka kalian harus hati-hati. Pada dasarnya semua ular yang mempunyai bisa itu mempunyai gigi taring yang posisinya berada di bagian atas bibir ya. Kemudian tambahan lagi ya, ada ular juga itu selain bisa ya, itu ada yang istilahnya ngidoni ya, ngemprus ya. Itu adalah terjadi pada ular kobra ya. Dan kalian harus waspada, hati-hati karena itu juga bisa berbahaya ya, karena saya sendiri sudah melakukannya sendiri, merasakan sendiri, menolong orang yang motornya itu menggencet ular kobra ya. Saya tolong karena ularnya itu nggak bisa lepas, mau saya lepas, kemudian ular itu malah balik menyerang saya, ngempros ya, ngempros, kurang lebihnya radius 1,5 meter itu sampai ya ke muka saya, kemudian kena mata saya ya, itu sampai 1 minggu baru sembuh. Padahal itu saya langsung cuci muka, mata saya langsung saya limbang dengan air ya. Itu reaksi dari kemperusan ular kobra itu masih pedih sampai selama 1 minggu ya. Itu hanya sekedar tambahan, mungkin bisa bermanfaat ya. Pada intinya, pada dasarnya itu ular yang mempunyai racun itu ya, catat ya, ular yang mempunyai racun itu rata-rata mempunyai taring, dan posisi taringnya itu ada di mulut bagian atas ya, mempunyai gigi taring di bagian atas. Kemudian tambahan lagi ada salah satu ular ya, ini saya berbicara secara fakta saja. Ular yang mempunyai bisa akan tetapi tidak dengan cara menggigit, yaitu dengan cara menyengat seperti kalajengking ya. Itu menurut pengalaman saya terjadi pada ular cabai, karena ular cabai itu mempunyai ekor yang di ekornya itu mempunyai semacam yantop ya, apa namanya ya, itu pokoknya antop ya, yang untuk menyengat seperti kalajengking itu terjadi pada ular cabai ya, ketika memasukkan racun ke dalam targetnya. Nah demikian ya pemirsa tentang bisa ular yang rata-rata itu ular yang mempunyai racun atau bisa itu mempunyai gigi taring di bagian atas ya, dan hanya terlihat ketika ular itu membuka mulut. Akan sangat rapi sekali ketika ular ini menutup mulutnya secara rapat, tidak akan bisa dideteksi oleh manusia kecuali ular ini membuka mulutnya ya. Itu langsung kalian bisa menyaksikan cara kerjanya, yaitu ular menggeliat ya seperti ini, itu ular sedang membela diri. Jadi racunnya ini dikeluarkan, cerot 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 seperti ini ya. Nah ini kalau menggigit ya langsung masuk di dalam targetnya ya. Hati-hati saudara-saudaraku semua, jika kalian melihat ular yang membuka mulutnya tentunya ya, yang mempunyai gigi taring ya, atau kalian itu menangkap ular kemudian ular itu terlihat ada gigi taringnya, kalian harus hati-hati dalam penanganannya ya. Kalau sampai ular ini itu lepas dan mematok kalian ya, pasti akan berbahaya. Saya sarankan ketika kalian itu digigit ular-ular yang berbisa seperti ini, untuk langsung saja ke medis ya. Nanti misalkan kita sudah ke medis, bisalah kita lakukan dengan cara tradisional ya. Tetapi lebih baiknya kita ke konsultasi ke medis, nanti diberi apa, yang penting kita
bisa mendapatkan solusi dari para medis dalam penanganan hal bisa atau racun ular ya. Nah, demikian ya pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi, jangan macam-macam dengan ular yang mempunyai gigi taring. Dan sekali lagi, jangan reko-reko nek ora kepingin ciloko mencit.